Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Mengapa ini disiplin positif? Artinya apa sih disiplin positif? Nah, ini hanya berbagi ya. Apa dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Artinya di dalam lingkungan sekolah, ketika sekolah ingin maju, berarti harus ada budaya positif. Arti budaya positif pertama dari gurunya dulu. Apa sih disiplin positif? Pertama, contoh bisa datang tepat waktu, itu dari disiplin positif. Ngajar tepat waktu, tidak berburuk sangka baik kepada murid maupun kepada teman. Sejawab, oh si ini mah seperti ini, enggak, itu enggak boleh di dalam diri guru kalau kita ingin ada perubahan. Nilai-nilai kebajikannya apa? Contoh tadi datang terlambat, nilai kebajikannya apa? Berarti tidak disiplin. Nah, itu. Datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya disiplin. Nah, itu seperti itu. Karena mengapa? Ini pertama dari pemerintah ada disiplin positif demi kemajuan sekolah tersebut. Karena tanpa disiplin sekolah tidak akan maju. Nah, seperti itu. Yang belum melaksanakan, urang ngaragapi urang sorangan dan introspeksi diri, simpulin oke introspeksi diri. Oh ngajarnya lamun kieu teh geuning budaknya seperti kieu gitu. Oh ngajar kieu teh budaknya seperti kieu. Loba nama pan urangannya abdi ngalira sok we tuna buku teh tuna catet we kantor heula bapak kantor heula geus kitu teh. Jadi beresan oke geus ngajam ari terangkeun. Gua jamin teu diterang-terangkeun acan mah geus beresan. Beres seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita ingin memperbaiki ya, ingin memperbaiki sekolah kita, maka kita harus berusaha menghilangkan hal seperti itu. Ada capek, atau keseringan naon, hal yang seperti itu dilakukan. Nah, itu ya. Ini. Nah, maksud perubahan paradigma disiplin. Di sana ada, ini contoh lah. Salah satu orang kepalkan. Salah satu orang aja, Bu Nopi. Coba siapa yang ingin merayu Bu Nopi supaya Bu Nopi bisa melepaskan ini? Buka tangan. Silakan. Siapa coba? Mai. Contoh begitu dengan kata-kata. Membujuk merayu Bu Nopi supaya bisa membuka tangannya seperti ini. Silakan. Cuma caranya. Silakan dirayu dengan kalimat gitu supaya Bu Nopi itu membuka tangannya, itu mau membuka tangannya dengan rayuan-rayuan muai. Dirayu terus, cuma dia mau enggak nah. Nah, hal seperti itu di dalam lingkungan sekolah, ya di sekolah itu ada yang pro, ada yang kontra, Dengan sudah memiliki disiplin positif, kita tidak boleh karena pro, karena kontra, tidak boleh ambillah sisi lain yang positif. Yuk dengan bujuk rayu supaya terbuka apa? Yang negatif terbuka ya. Jadi angus gitu teh gitu we, saya teh mah gitu teh bisa diajak diajak diskusi terus biarkan saja dulu, tapi kita dekati dengan hal-hal yang positif saja gitu. Lama kelamaan dengan contoh dan lain sebagainya pasti akan berbuat seperti apa yang kita harapkan. Nah, itu seperti itu. Yang kedua nama dah. Nah, ini perubahan paradigma dari kontrol dari kontrol memang nggak salah. Nah,
Perubahan paradigma stimulus kontrol dan teori pilihan. Ada stimulus kontrol, teori kontrol. Untuk mengontrol siswa, untuk mengontrol siswa, mungkin ya enggak. Jadi sepertinya tidak enak. Ada bagikan, Elsa, ini mana? Nah ini. Ya. Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka bukan hanya kurikulum Merdeka, tetapi di semua kurikulum juga sama, bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Kodrat yang dibawa baik itu di dalam diri sendiri di rumah ataupun kodrat yang ada di bawah di lingkungan. Ya. Jadi dalam pembelajaran kita tidak bisa memaksakan sesuai hak kita. Budak guru bisa misalnya pembagian, dipaksakan anak harus bisa pembagian, itu tidak boleh, ya tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan. Tetapi kita harus cari mengapa anak itu tidak bisa dalam pembagian tersebut. Cari kodrat anak itu apa. Ternyata contohlah yang gampang, saya memberikan tugas deskripsi, buatlah karangan deskripsi. Ternyata pas dikembalikan kepada anak itu yang satu buat deskripsi dengan tulisan, yang satu saya nggak bisa buat dengan gambar. Contohnya tema tentang alam, gambar rupa alam. Ada lagi yang satu dengan nyanyian deskripsinya, itu diperbolehkan. Jadi toh langsung kepada tulisan buku. Jadi kodrat anaknya yang membuat anak bisa deskripsi itu dengan membuat gambar, dengan membuat nyanyian, itu aja tulisan dulu kan orang buat deskripsi tulisan dengan tai. Nah itu enggak seperti itu. Kalau dipaksakan anak seperti itu, maka sudah menyalahi kodrat anak apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu tidak boleh. Jadi karena anak itu berbeda-beda, bahwa guru itu ibaratkan seperti petani. Nah, guru itu seperti petani. Kalau petani ingin menanam jagung, nah jagung berosak kan jagung. Tidak semua jagung itu sama kan. Ada yang bagus, ada yang jelek. Pas tubuh nanti ada subur tubuhnya, tapi penanamannya sama, dibelaknya sama, diurusnya sama, diberi pengairannya sama, tapi tubuhnya kok berbeda. Jadi anak objek diurangnya di kelasnya berbeda-beda, bisa dipaksakan. Siapa nggak bisa seperti itu, kenapa? Nah itu nggak boleh. Itu dicari kemana? Jadi akhirnya nanti guru teh harus menahan emosi. Kenapa ya karena itu dek menahan emosi, karena itu menahan emosi. Jadi budayakan jadi anak kita kembalikan posisi kita itu belajar kepada pihak berpihak kepada siswa, kepada murid. Jadi muridnya dijalankan di masa senang sok lah. Insya Allah kalau kita melaksanakan hal seperti itu, insya Allah ya siswa akan senang, guru akan senang, SMP 5 akan maju. Nah ini yang dimaksud dengan budaya positif. Kenapa kan sekali jam kayak kurang dirauh dari. Ternyata dengan merauh otomatis budak dia senang belajar akan berimbas kepada lingkungan. Ngawakong budak itu kan dia enakeun. Nah itu akan tertarik kembali. Nah itu kepada ibu. Nah ini contoh di dalam pembelajaran. Nah tidak boleh ada yang namanya hukuman, tapi boleh dengan adanya konsekuensi atau restitusi. Nah ini coba Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saja tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kalimat hukuman atau konsekuensi? Yang ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Anak itu terlambat, ya terlambat. Diberi mencatat 100 kali atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa hukuman? Berarti
Bapak Ibu sebenarnya nggak pinter, nggak tinggal laksanakan gitu, nggak bisa, itu betul hukuman gitu, hukuman. Nah hal itu tidak boleh dilakukan. Kita sering kan melakukan beberapa kali, Abi sering melakukan gitu. Kamu terlambat, catat 2 lembar, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi, nah, itu seperti itu. Nah itu tidak boleh, tapi boleh dengan kalimat karena kamu terlambat 15 berapa menit atau 15 menit, maka pembelajaran kamu akan ditambah 15 menit. Orang lain keluar, kamu nambah 15 menit. Nah itu namanya konsekuensi. Bukan mana ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 12 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja ditulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hah? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini ada PJOK sedang lari. Jadi PJOK pembelajaran itu anak-anak sedang lari, ternyata ada terlambat. Yang betul dilarikan, sesuai dengan materi, asal jangan tidak sesuai dengan materi. Misalnya, naon di teh kurungan sampah, disuruh untuk memungut sampah di kelas, nggak boleh. Karena itu salah satu hukuman. Itu berarti Bapak Ibu sebenarnya tidak menerapkan. Kita bareng-bareng itu menerapkan konsekuensi. Untuk menerapkan konsekuensi maka diperlukanlah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kelas itu dibuat oleh semuanya, kelompok siswa ngajukan keyakinan kelas, kita yang mencatat dan kita lihat dulu apa yang cocok di dalam kelas itu, lalu disimpulkan disampaikan kepada anak. Keyakinan sekolah pun sama, kita yang membuat, dipimpin oleh kepala sekolah. Oke, kita mau kepala sekolah, keyakinan sekolah mah kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berunding semua guru jadi wali kelas. So, ayeuna siapa kelas 7A, 7B, 8A, 8B kelas 9, buatlah keyakinan kelas. Masing-masing ada perbedaan nggak di dalam kelas mah? Boleh. Keyakinan kelas boleh berbeda dalam keyakinan kelasnya. Contoh, tidak keyakinan kelas, misalnya anak mengajukan, Pak Abdi pada tidak boleh mencuri, boleh masukkan tidak boleh mencuri. Jadi ketika anak mencuri di kelas itu tinggal tanya dengan segi restitusi, awas, tidak boleh kamu mencuri ini, nggak boleh. Tapi dengan kalimat seperti ini, sini misalnya, atau dia sini, kamu katanya mengambil ini ya, mengambil pulpen. Oh iya, mengambil. Dan misalnya kalau tidak, dan kita carilah kalimat yang lain misalnya. Oh iya Pak, nggak, saya ngambil pulpen. Apakah ngambil pulpen itu kamu itu diperlukan? Oh sangat diperlukan. Oh, bagus, berarti kamu bagus dulu aja. Bagus, berarti kamu memerlukan pulpen untuk menulis. Apakah hal itu yang kamu lakukan itu sesuai dengan hati nurani kamu enggak? Nah, diambil. Oh enggak Pak, atau enggak Bu. Oh, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Oh saya tidak mengambil. Atau Pak, oh, maka sesuai enggak dengan keyakinan kelas kamu? Yang ini yang buatan kamu ini. Oh tidak sesuai. Jadi kamu harus apa? Saya harus mengembalikan dan harus minta maaf. Nah itu seperti itu. Kan berapa ini? Siap. Batu. Nah itu seperti itu. Orang batu ke Abdi. Abdi oke ngelaksanakan gitu, harus itu mana kan? Gitu seperti itu. Nah sekarang itu tidak boleh. Jadi ada hal Bapak Ibu tinggal ditinggalin di internet,
di PMM, Platform Merdeka Mengajar, ada yang namanya sindikat restitusi, posisi kontrol dan lain sebagainya ada. Nah ini ya. Nah ini contoh hukuman, contoh konsekuensi. Nah ini restitusi. Restitusi itu bahwa kita harus, nah ini hukuman identitas gagal. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dengan bacalah rumah. Nah, ini keyakinan kelas, kita ambil peraturan, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini yang harus nanti pas pengawas sudah datang ke sini, kita punya keyakinan kelas dulu yang pertama, yang kedua adalah tema yang akan kita ambil. Nanti yang akan ditanyakan oleh ibu secara tertulis, ditempel di kelas. Mau pakai figura, apa ditempel. Jadi ketika anak melanggar di kelas, tinggal menunjukkan keyakinan. Gitu. Jadi sudah ada kesepakatan kita, tapi harus dengan menggunakan kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif. Kalau dari anak-anak kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Nah ini contoh kesempatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Banyak mau 10, sesuaikan dengan. Nah nanti berunding kasih tinggali, 7A tinggali 7B, mana wali kelasnya sok ngaliung. Nah nanti kita akan membuat kelompok praktisi. Nah kita membuat kelompok praktisinya apa? Judulnya. Nah itu yang harus disepakati. Sok ayeuna we dalam meja. Untuk apa kelompok praktisi di sekolah SMP 5 Kadipana wajib? Kelompok praktisi pembelajaran SMP 5 Kadipana namanya apa? Misalnya SMP 5 Kadipana bisa naon gitu. BI sana gitu. Naon gitu harus dibuat kelompoknya. Untuk apa gunanya? Ini seperti ini. Kalau ada keyakinan kelas Mario. Nah, Mario. Di mana Mario untuk formil oke kalau kita Mario. Itu kelompok praktisi. Tapi lebih bagus Mario di Mario. Insya Allah akan maju. Kita akan maju. Siswa kita akan maju. Nah, itu seperti itu. Jadi semangat kita pun mengajar akan timbul motivasi. Kalau kaina keyakinan apa? Lanjut. Pokoknya budaya artinya ditanya artinya apa? Nah gitu. Praktisi kelompok apa? Komunikatif. Ya, masih terus. Kompak. Kreatif. Nah, Bapak Ibu nanti aja ya. Jadi kita silakan dilihat di internet apa sih ini sudah ada. Sudah ada. ABC, anak bangsa cerdas. Nah, bisa ABC misalnya kelompok praktisi ABC SMP 5 Kadipana. Bisa tulislah kelompok praktisi ABC. Maksudnya atau cebrut kayak nama-nama cebrut ABC. Nah ini aja. Nah yuk tinggal liwana di eta dimulainya. Nah PMM sudah jelas contoh dan lain sebagainya. ABCD. Yang paling utama adalah Bapak Ibu membuat
Kita Fantastik. pembagian wali kelas membuat keyakinan kelas aja dulu. Membuat keyakinan kelas. Wajib ditempel. Keyakinan kelas. Nah, dalam perangkat Bapak dan Ibu ada perubahan. Ayeuna naon? Beri ka Pak Kades, Pak Kades cuma ini dibeli kurang. Ini data OSIS dua tema tadi. Bukan karena YouTube, karena TikTok, beres, gitu beres. Itu beres matanya. Berarti semester 1 teh suara demokrasi. Semester 2 perusahaan. Angkat kena singkong. Berarti bulan apa teh? Harus kayak wae. Bulan apa? Orang sakelompok ya. Ya. Bulan Soal papayu kuwi. November kan? November kan? November hari guru. Ya, apa perencanaan? Pesannya kira November. Di September. Berawalan di Septembernya. Jadi September. pas September biasa mulai landai. September. Jadi apa? Nah, jadi kan Nami dulu beres. Nah, Nami mau Nami apa? ABC. Oh, ABC. Benar karena kan biasa 60 lah bisa ya Terus untuk keyakinan sekolah. kelas masing-masing guru wali kelas kita mah kelas mah SMP ya mah keyakinan ya kelompok praktisi pertemuannya mau berapa sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau gimana gitu. Jadi ngariung, kurang ngariung. Berpengalaman. Dirata, bari sebulan sekali, sebulan 2 kali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali mah lah. Sebulan sekali atau sampai Nah, sebulan sekali laku. Ngambil refleksi. Jadi kita tinggal nanya, anu langgar teh. Aduh, tinggal nanya. Bulan. 1 bulan sekali terus kali keyakinan anak menghargai pendapat. Nah, menghargai pendapat kelompok praktisi. Terus nanti keyakinan anak, keyakinan kelompok praktisi. Menghargai pendapat kelompok praktisi. Nanti melaksanakan sudah bisa. Iya kita kan pendapatnya jadi melaksanakan hasil pendapat bersama melaksanakan hasil pendapat bersama bisa. Sepakat Melaksanakan pendapat Melaksanakan hasil pendapat bersama benar wis ya kan perlu dilaksanakan pendapat saham ya.
Terus dulunya berarti lu mengenai pendapat berkooperatif melaksanakan hasil pendapat bersama pertemuan kelompok kooperatif dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Bisa ada ya? Sampai sini. Tilu. Cakap dulu gimana? Tidak boleh naon, misalnya dalam pertemuan naon harus hadir misalnya, kecuali sakit atau hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Wajib hadir. Wajib hadir. Ambil teh jadwal kumaha. Entah ya, wajib hadir. Kecuali ya ada kayak jadwal itu tuh bisa digeser. Nah, itu mah tenang. Bisa ditinggal aja. Gitu. Kata-kata Pak wajib hadir setiap pertemuan ya. Setiap pertemuan.